Gue Angga dan gue seorang creative planner. Nama gue Bas Boy dan gue adalah seorang musisi. Nama gue Levina dan gue co-founder at The Soul of Menjadi Manusia. Kenapa gue nggak milih kerjaan 9 to 5 yang konvensional dan kerjaannya udah pasti? Nggak pasti kan menurut lu? Buat gue mah pasti. Kalau gue, Jujur sebenarnya gue udah mencoba semua tipe pekerjaan itu, jadi gue udah pernah. Tapi setelah gue jalanin ternyata gue lebih bisa banyak explore saat gue sebagai freelancer. Nggak menyalahkan kerja 9 to 5 juga, tapi pas gue kerja di situ gue merasa kurang fulfilling gitu. Sampai akhirnya gue mencari-cari gitu, sebenarnya apa sih yang gue suka gitu. Ternyata pas gue inget-inget, gue tuh dari dulu suka banget di ranah kreatif. Dan gue punya waktu yang cukup fleksibel juga sebetulnya. Jadi akhirnya gue tidak memutuskan untuk bekerja kantoran lah. malah berantakan pasti duit gue kalau gue ngantor segitu-segitu aja. Dengan pekerjaan yang gue tekuni sekarang, Apakah orang tua gue rela gue bekerja di bidang kreatif? Jawabannya Oh dulu nggak rela. awalnya nggak yakin. awalnya ragu. Tapi setelah melihat progres atau perkembangannya, Sekarang rela. Kan udah gue kirim tiap bulan. mereka mulai percaya dan akhirnya mensupport apa yang gue kerjakan gitu. Kalau misalnya gue nggak nyobain, kapan lagi? Hidup gue cuma sekali gitu. Nggak masalah sih, karena yang penting lo yakin aja. Kenapa akhirnya pekerjaan ini tidak gue jadikan side job? Kemarin awalnya itu gue membuat Menjadi Manusia ini sebagai side job gue. Cuman akhirnya memiliki banyak keterbatasan kan. Kenapa di saat gue suka dan gue punya skill setnya ini harus jadi di samping gitu? Kenapa nggak di utama gitu? Turns out setelah dijalanin udah beberapa hari, beberapa waktu gitu ya. Nggak bisa gue kerjain semuanya gitu. Ya lo kan bisa ngukur diri lo nih gitu, maksud gue. Kayaknya jauh lebih oke buat gue. Makanya dari situ gue harus milih. Why not aja sebenarnya. Justru gue bisa dapat ilmu lebih banyak, gue bisa dapat penghasilan yang lebih oke juga. Sekarang bisa gue buktiin dan Karena gue suka dan gue punyalah kebetulan beberapa skill set, terus kayak mungkin knowledge set, mindset yang gue butuhin, kayaknya bisa gitu. ya gue lebih milih untuk full time di Menjadi Manusia sih. Ya udah, gue sikat. Pendapat gue tentang stigma kalau bekerja di industri kreatif tidak ada jenjang karirnya sebetulnya Pandangan yang udah sangat usang ya. salah besar menurut persepsi gue ya. Ada sebenarnya. Karena lu bisa explore banyak hal. Misalnya kalau lo kerja di kantoran itu hanya di satu bidang gitu, memang mungkin ada jenjang karirnya, cuman nggak tahu nih kapan lu bisa. Kayak dari junior sampai lu direktur tinggi tuh kayak bisa bertahun-tahun, puluhan tahun gitu. Tapi kalau misalnya di bidang kreatif kayak gini, Yang gue lakuin tuh I'm building a brand man gitu, I'm building an entity gitu loh, yang dimana akhirnya gue sekarang punya brand sepatu, gue bisa collab sama A, B, C, D, E, gue siaran radio, gue tuh jadi sebuah brand gitu, dimana gue itu ibaratnya perusahaan. Lo tuh bisa melebar, misalnya lo bisa coba di bidang A, terus abis itu B, abis itu misalnya tiba-tiba clothing, tiba-tiba merambah ke apa, itu tuh possible banget. lo ketemu banyak orang, ketemu teman baru, dapat opportunity baru. Orang bisa investasi ke gue, stakeholder gue, fans gue, mereka-mereka yang beli merchandise, kolaborator gue. Dan itu yang menurut gue justru bisa jadi batu loncatan atau itu tadi dibilang dengan jenjang karir gitu. Welcoming the future. Pernah mikir nggak jadi PNS atau ASN? Kayaknya mendingan gak usah deh, bukan gua. Gue nggak bisa banget conformity, nggak bisa gue, karena gue banci tampil kan. Gue tuh kurang suka dengan sesuatu yang dikerjakan secara monoton. Dan kayaknya dari apa yang gue lihat setelah gue jalanin, lu tidak bisa explore banyak. Mana bisa gue mengekspresikan diri gue seekspresif itu, selaut itu, seberisik gue sekarang kalau gue kerja di instansi seperti itu gitu. Jadi gue nggak pernah ada kepikiran untuk jadi PNS ataupun ASN. Cuman mungkin ada chance juga gue bisa aja mencari pekerjaan yang lebih stable. Kalau misalnya nanti gue udah berkeluarga, mungkin prioritas gue akan berbeda gitu kan, nggak tahu. Oke, merasa kewalahan apa enggak dengan tadi ya, cuti pun masih diganggu kerjaan segala macam. Iya, lebih kewalahan teman-teman gue yang ngantor ya daripada gue ya. Di pekerjaan 9 to 5, apalagi terutama di Indonesia ya, menurut gue juga lu pada akhirnya 24/7 juga. Waktu itu gue sempet kerja di BUMN kan, kalau misalnya cuti ada something urgent ya emang harus kerja gitu kan. Teman-teman gue yang ngantor mungkin secara workload mereka nggak bisa ngatur, ada jam kerja, ada KPI yang mereka harus capai, tapi workloadnya ya udah segitu gitu misalnya gitu. Ya zaman awal dulu, gue sering banget tuh bawa pekerjaan ke rumah. Jadi harusnya gue udah beres
ngerjain di kantor. Warung lo tutup, di kepala lo tetap buka coy, mikirin. Lo liburan ini tetap ada di kepala lo gitu, nggak ada liburnya. Itu udah konsekuensi lagi menurut gue kalau misalnya memang udah ada di ranah kreatif ya. Ditanya kewalahan sih kewalahan, cuman kewalahan seperti ini yang gue pilih. Kayaknya itu yang emang gue cari gitu. Gue lebih baik pusing karena banyak kerjaan dibanding pusing kalau nggak ada yang dikerjain. Tapi gue pribadi sangat bersyukur akan itu juga dan seneng jalaninnya. Lu mau kewalahan yang mana? Milih, jangan mau nggak kewalahan. Seberapa sering ngorbanin idealisme pribadi. Jadi ini kerjaan sama klien ya. Kalau ada klien yang ternyata tidak cocok sama gua, misalnya dari secara brand image, udah pasti nggak gua ambil. Awalnya berusaha terus mempertahankan idealisme gue bahwa kalau lo bikin acara seperti ini menurut perspektif gue harusnya begini nih. Gue sendiri juga paham kalau misalnya brand ataupun klien tuh punya objektifnya sendiri gitu. Pasti kan return of investment-nya apa, gimana, pasti gue juga paham dengan itu. Gue cari di mana cocoknya nih. Oke, kalau lo nggak bisa kasih gue cash value apa yang lo bisa tawarin. Dan mau nggak mau lo harus bisa beradaptasi. Tapi on the other hand, kita sebagai content creator tuh udah punya juga DNA-nya kita sendiri gitu. Dan kita tahu gimana caranya ngomong ke audiens kita. Apa yang bisa lo kasih ke gue? Nggak harus cash. Gimana caranya supaya idealisme yang menurut gue oke bisa disalurkan ke projectnya klien-klien gue nih gitu. Kreatif blog menurut gue wajar. Kalau misalnya kreatif blog, apakah nyontek gitu kan pertanyaannya? Mungkin bisa dibilang nyari referensi kali ya. Lu sekarang saatnya masukin, misalnya lu nongkrong, ketemu temen lu, Nonton YouTube apa, ngeliat Pinterest dan segala macam. ya lu saatnya masukin rasa dong ke dalam diri lu. Konsepnya ketika kita emang mencari inspirasi, gimana caranya kita membuat sesuatu yang baru gitu kan. Tapi kalau untuk mencontek sebisa mungkin dihindarin sih. Mudah-mudahan nggak pernah terjadi ya. Jujur kalau misalnya ditanya hal yang bikin gue patah semangat itu ketika apa yang gue buat ternyata tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang gue ekspektasikan. Kita udah brainstorm, kita udah diskusi, tapi ternyata tiba-tiba berubah cuman karena kayaknya nggak oke deh nih. Rasa minder kali ya sebenarnya mungkin. Banding-bandingin diri sama orang. Terus kayak, oh dia udah segini nih gitu, gue masih segini gitu. Ya again kalau misalnya kita banding-bandingin sama yang lain pasti ada ya momen kita kayak ciutnya atau kecilnya gitu. Tapi ya gimana caranya supaya kita tetap bisa bangkit. Gue meyakinkan diri gue ini pasti bisa. Nggak yang bikin gue down selama 2 minggu, tau gak sih lo yang kayak, oh gila gue stres banget, tau gak sih lo? Gitu doang bikin orang stres lo. Cari kerja yang lain lo kalau gitu doang stres lo. Hah? Memungkinkan banget sih untuk bisa bekerja di industri kreatif, tapi latar belakang pendidikannya bukan yang berhubungan dengan kreatif gitu. Cuman kalau ditanya kuliah di bidang yang sejalan pasti sangat membantu lah. Honestly gue sendiri juga nggak dari background pendidikan yang sesuai gitu karena gue sendiri tuh anak sastra. Ada juga temen gue bekerja di bidang hukum, tapi sebenarnya passionnya dia justru di kreatif industri gitu. Karena it depends on diri lo sendiri sebenarnya interestnya di mana dan skill lo sendiri tuh di mana. Cuman kalau ditanya bisa ya pasti bisa, tergantung elunya mau atau enggak aja sih. Yang dibutuhkan adalah passion itu. Suatu karya apapun bentuknya ya bisa diukur atau enggak. Tolak ukurnya masing-masing penikmat karya. Karena menurut gue ada faktor taste untuk bilang bahwa sebuah karya itu berkualitas. Seniman atau orang yang berkarya bikin suatu hal itu nggak bisa ada benchmarknya nih, karena dia pasti punya story tentang karyanya dia. Karena main rasa kan, kecuali yang eksak lah gitu, misalnya balapan gitu. Memang Rossi finishnya belakangan, tapi tadi dia tikungannya indah sekali, gak bisa dong gitu. Gimana caranya untuk stay unik adalah stay true to yourself. Jadi tetap jadi diri sendiri aja sih. Basi banget tapi nih jadi diri sendiri tuh. Cuman maksud gue ya nothing new under the sun lah. Cuman yang pasti cari elunya. Lu harus kasih twist elunya di mana nih gitu. Karena gue percaya tiap manusia itu tuh pasti punya ciri khasnya sendiri. Percaya sama apa yang lo kerjain itu pasti akan works. Mungkin gak sekarang, bisa jadi minggu depan, tahun depan, atau 5 tahun lagi misalnya gitu. Jadi ya tetap jalanin apa yang menurut lo oke aja sih. Yang bakal gue ubah kalau misalnya start over, mungkin bidangnya akan tetap sama nih kayak gini, tapi kayaknya gue akan dengerin saran bokap gue dulu, ambil sekolah bisnis. Gue kayaknya memilih untuk nggak mengubah,
Karena gue ada di titik sekarang itu berdasarkan pengalaman ataupun decision gue sebelumnya. Early stage gue sih, I'm not going to try so hard untuk jadi kayak bule. Gue ngobrol lah, dan dia cuma bilang, mendingan sekolah bisnis. Ngapain sih bisnis, urusannya sama hitung-hitungan dan segala macam gitu. Tapi setelah gue jalanin sampai ke titik sekarang, kalau misalnya ditanya apa yang mau gue ulang, industrinya tetap di industri kreatif, tapi gue justru pengen sekolah bisnis. Gue pernah kerja di instansi pemerintah juga pernah, gue pernah di BUMN pernah, dan karena udah experience itu semua, akhirnya gue memberanikan diri untuk ngelakuin apa yang gue suka, dan gue di sini jadinya sebisa mungkin membuktikan bahwa ya di sini gue bisa sukses juga kok. Lebih relate gitu, orang Indonesia bisa ngerasa oh iya orang sokin gitu loh dia gitu maksudnya, dibanding cuma jadi sekedar kayak wannabe gitu. Dan suatu saat kalaupun karya gue misalnya lah nyampe ke kuping orang bule, buat orang bule jadinya juga lebih baru gak sih? Berada di industri kreatif, segala problem itu pasti selalu ada tuh. Cukup banyak tantangannya sebenarnya. Kita sering banget deg-degan dengan penghasilan yang nggak tetap. Nah itu lo harus figuring cari cara duitnya sendiri, dan itu nggak mudah. Tapi kalau udah ketemu enak. Jadi lo harus punya financial management yang oke. Karena passion lo suatu saat pasti menghasilkan. Jangan khawatir, apapun tuh bisa di-solve. Kalau dibilang susah nggak? Susah. Yang penting lo yakin, lo tetap percaya sama apa yang lo kerjakan. Tenang aja, jangan khawatir. Jangan pernah putus asa. Karena mau yang manapun susah lo, semua bisa di-clear.